kita sebagai kiai atau MUI sebagai Majelis Ulama Indonesia atau betul juga lembaga Bahsul Masail itu adalah bukan lembaga yang berhak memutuskan sesuatu itu haram atau halal. Shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua satu cuplikan video dari Kiai Buya Syakur, di mana dia mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang berhak untuk menetapkan sesuatu itu haram atau halal. Bahkan lembaga manapun itu tidak berhak untuk mengatakan atau memutuskan atau menetapkan sesuatu itu haram atau halal. Bahkan Nabi sekalipun tidak diberikan hak oleh Allah, oleh Tuhan untuk menetapkan, untuk memutuskan sesuatu itu haram atau halal. Nah, kenapa saya bagikan kepada kita semua ini teman-teman? Supaya kita mengerti, supaya juga para mualaf bisa terbuka pikirannya, karena mereka itu menyerang kekristenan dengan cara mengatakan bahwa orang Kristen itu tidak melakukan ajaran Alkitab, sedangkan makanan-makanan mereka saat ini adalah makanan yang haram, padahal dalam Alkitab sudah tercatat demikian. Itulah yang menjadi senjata mereka untuk menyerang kekristenan. Nah, oleh karena itu teman-teman, mari kita simak saja video dari Kiai Buya Syakur ini. Videonya yang berikut ini. Persoalan yang paling penting adalah sesungguhnya pertanyaan kita yang paling substantif adalah sebetulnya lembaga mana yang punya hak mengambil keputusan haram? Siapa yang punya kewenangan untuk menentukan boleh atau tidak boleh? Dari awal kita harus tahu bahwa alam dunia ini, langit bumi dengan segala isinya itu adalah milik Allah. Ya, Alladzi khalaqas samawati wa ma fil ard. Allah yang menciptakan langit dan apa yang ada di bumi, semuanya adalah Allah yang menciptakan dan menjadi milik Allah semuanya. Sehingga dia dari terseduh itu saja, maka yang berhak melarang dan membolehkan adalah yang punya. Yang punya siapa? Ini rumah saya umpamanya. Saya sudah sediakan kopi, teh, segala macam untuk tamu-tamu saya. Lah urusan apa Anda melarang tamu tidak boleh makan ini, makan ini? Nah, yang berhak melarang itu adalah Allah sesungguhnya, bukan kita. Jadi kita sebagai kiai atau MUI sebagai Majelis Ulama Indonesia atau betul juga lembaga Bahsul Masail itu adalah bukan lembaga yang berhak memutuskan sesuatu itu haram atau halal. Ya, halal tidak perlu diputuskan, yang penting haramnya. Ya, karena bagaimanapun juga Allah ini menciptakan langit bumi seisinya dengan sengaja untuk manusia. Wa khalaqalakum ma fis samawati wa ma fil ardi. Jadi yang jadi masalah adalah bukan masalah boleh, tapi yang tidak boleh ini yang kita bahas sebetulnya. Ya, kalau Allah ciptakan langit bumi sisinya diciptakan untuk Allah, ya berarti apapun yang ada di bumi ya berarti ya boleh. Jadi gimana? Yang punya hak mutlak, hak prerogatif yang menentukan sesuatu itu haram adalah hanya Allah dan tidak diberikan kepada siapapun, termasuk kepada Nabi Muhammad SAW juga tidak diberi hak untuk mengharamkan apapun, apalagi kita. Jadi apa fungsi kita? Fungsi kita ini tidak lebih hanya sebagai narasumber.
Ketika orang bertanya, Pak Kiai Sakur bagaimana hukumnya ini begini-begini, ya ntar kita lihat dulu keputusan Allahnya bagaimana. Nah, kalau tidak saya temukan larangan itu, ya saya tidak boleh melarang dong. Iya, jadi yang melarang itu adalah Allah, bukan kita. Jadi itu dia videonya teman-teman ya, dimana Kiai Buya Sakur dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang berhak untuk memutuskan sesuatu itu haram atau halal. Bahkan tidak ada lembaga manapun, bahkan majelis ulama, para kiai, bahkan MUI sekalipun itu tidak berhak untuk memutuskan sesuatu itu haram atau halal. Bahkan Nabi sekalipun itu tidak diberikan hak oleh Allah, oleh Tuhan untuk memutuskan sesuatu itu haram atau halal. Itu menurut Kiai Buya Sakur. Nah, supaya apa teman-teman? Supaya teman-teman semua, kita umat beragama ini jangan sampai kita menjadi orang yang sembrono, yang sembarangan. Bahkan para polemikus sering menggunakan statement itu, bahwa orang Kristen tidak melakukan, tidak mengikuti ajaran Alkitab. Padahal dalam Alkitab sudah ditetapkan mana yang haram, mana yang halal. Tetapi orang Kristen tidak mengindahkannya. Nah, oleh karena itu teman-teman, sekali lagi apa yang disampaikan oleh Kiai Buya Sakur itu saya setuju bahwa siapapun dia, lembaga manapun dia tidak berhak untuk menetapkan sesuatu itu haram atau halal. Karena itu hak prerogatif Allah. Bahkan kalau saya lihat, kalau saya amati, statement dari Kiai Buya Sakur ini mirip dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Bahkan di dalam Matius 15 ayat 10 sampai seterusnya, itu sudah jelas teman-teman ya, bahwa Yesus di sana dengan jelas mengatakan bahwa apa yang keluar dari dalam itulah yang menajiskan orang, bukanlah masalah makanan haram atau tidak, tetapi yang masuk ke dalam perut itu tidak bisa menajiskan orang, hanya yang keluar dari dalam itulah yang menajiskan orang. Oke, kita membaca dari Matius 15 mulai ayat 10 sampai seterusnya. Begini firman Tuhan. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut. Itulah yang menajiskan orang. Apa yang keluar dari mulut kita, yaitu perkataan kita. Hal-hal yang menajiskan orang. Mungkin itu ada dusta di bibir kita. Nah, apa kata firman Tuhan selanjutnya? Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi. Ayat 13, jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Lalu Petrus berkata kepadanya, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makanan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Nah, jadi artinya teman-teman bahwa makanan apapun yang kita makan, selagi itu memberikan kesehatan bagi kita, maka itu diperbolehkan dan itu tidak haram dan itu tidak menajiskan diri kita. Tetapi apa yang menajiskan diri kita? Apa yang keluar dari hati kita. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itu keluar dari hati kita. Bahkan kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 10 teman-teman ya, Kisah Para Rasul 10 kita baca ayat 15-nya. Di situ dikatakan, kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya,
apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Nah, jelas teman-teman ya, ini mirip dengan statement Kiai Buya Syakur ya. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah itu tidak ada hak manusia untuk mengharamkannya. Nah, jadi sudah jelas bahwa segala sesuatu yang ditetapkan haram atau halal itu bukan haknya manusia, melainkan itu haknya Allah, itu haknya Tuhan. Bahkan kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Kiai Buya Syakur, dia berkata bahwa nabi sekalipun tidak ada hak untuk mengatakan sesuatu itu haram atau halal. Nah, kalau kita lihat di dalam Matius tadi teman-teman, bahwa Yesus di situ berani mengatakan mana yang haram, mana yang halal, mana yang menajiskan, mana yang tidak menajiskan. Itu ketetapan dari Yesus sendiri. Itu sudah jelas-jelas. Nah, berarti Yesus bukanlah hanya sekedar nabi, tetapi dia adalah sang ilahi yang berhak menentukan, memutuskan sesuatu itu najis atau tidak. Itu berarti ada gambaran bagi kita ya, bahwa Yesus itulah yang berhak. Kalau Yesus berhak menentukan, memutuskan sesuatu itu najis atau tidak, berarti Yesus itu adalah sang ilahi yang berhak mengatakan sesuatu itu najis atau tidak. Nah, jadi ini hanya membuka pikiran kita saja supaya kita bisa tahu, supaya kita bisa mengerti. Karena kenapa Kiai Buya Syakur bisa berceramah mengaji seperti ini teman-teman, tentang hal-hal yang haram dan halal ini. Karena kita tahu bahwa di negeri kita ini sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit kafir. Nah, jadi Kiai Buya Syakur dengan pengajiannya dia membuat suasana ini menjadi kondusif supaya jangan ada di antara umat yang beragama ini saling mengkafir-kafirkan, saling mengharam-haramkan. Nah, karena yang berhak untuk mengharamkan sesuatu itu hanya Allah saja, hanya Tuhan saja. Manusia tidak punya hak. Jadi itu yang mau saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.